Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelompok kami. Kami dari kelompok 5 yang pertama, Husnia Handayani, NIM 18109-127. Yang kedua, Fauzi Taskia Al-Ghifari 18109-131. Dan yang ketiga, Wahyu Puji Bintarawati, NIM 18109-137. Pembelajaran kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan dan Inovasi Pembelajaran IPS yang diampu oleh Bu Misloh Sulaswari. Ini akan membahas tentang dampak interaksi antar ruang negara-negara Asia. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling memudahkan interaksi antara suatu negara dan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut, antara lain faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah setahun sekali. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah setahun sekali. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim fisis. Faktor iklim. Iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Dan yang kedua, selain itu juga negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Dan selain itu juga perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam, klimatik, atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Selanjutnya yaitu faktor geologis. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Selanjutnya, faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang. Sumber daya alam hayati dan non-hayati lainnya dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Hutan, laut, dan barang tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara yang lain. Hasil hutan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lain digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Sumber
daya laut seperti perikanan, mutiara, rumput laut, sampai barang tambang di kawasan negara-negara ASEAN digunakan sebagai sumber daya alam untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya ini merupakan bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Selanjutnya, perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi dapat dilihat dalam aspek yang pertama, sosial, yaitu bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Maraknya perdagangan manusia dan kerjasama luar negeri semakin mudah. Selanjutnya, aspek yang kedua adalah ekonomi, yaitu bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Yang ketiga adalah budaya, yaitu A. Terjadi alkulturasi budaya secara sadar maupun tidak. B. Perubahan sistem nilai dan norma. C. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. D. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Selanjutnya, yang keempat adalah keamanan, yaitu A. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. B. Narkotika dan obat terlarang semakin mudah didapat. Dan C. Jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Selanjutnya, aspek yang kedua adalah ekonomi, yaitu bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Negara Singapura memperluas wilayahnya dengan melakukan reklamasi. Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain.
misalnya menjadi pemukiman atau industri.